Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriani Agustina. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang. Saya dari angkatan 2020 dari jurusan Kimia, Prodi Kimia dari Rombel Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan soal materi teori medan kristal atau TMK. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia koordinasi. Oke, selanjutnya kita akan lihat soalnya. Untuk soalnya ini bisa dilihat bahwa pertanyaan untuk yang A ini adalah kita disuruh menentukan konfigurasi dari senyawa kompleks ini. Senyawa kompleks tersebut yaitu dia termasuk ke konfigurasinya T2GM, EGN, atau EMT2GN. Kemudian yang B kita disuruh untuk mencari elektron yang tidak berpasangan, dan yang C itu pertanyaannya adalah kita disuruh mencari energi stabilitas medan kristal atau delta 0 atau delta T. Di sini saya akan mengambil dua sampel soal, yaitu saya akan mengambil soal nomor 3 dan soal nomor 4. Oke, langsung aja ya kita mengerjakan soalnya. Untuk soal nomor 3 ini, sebelum kita menjawab pertanyaan A, B, dan C, kita harus dulu menamai senyawa kompleks ini. Karena di sini pertama di sini kita lihat dulu ligannya ya. Ligannya ini kan ada 3. Nah, mengikat 3 ya, berarti tri. Tetapi karena di sini adalah ligannya etilendiamin atau namanya itu kan ada di-nya ya, ini ada di. Bentar, saya kasih pen. Namanya ini mengandung seperti nama di, tri, dan tetra gitu, sehingga namanya menjadi tris, bukan tri. Jadi tris, etilen, diamin. Ini untuk ligannya ya, etilen diamin. Kemudian nama logamnya itu Ni atau nikel. Kemudian 2 ini dari mana? Kita dapatkan dari sini. Misalkan Ni ini kita ibaratkan menjadi dari X ditambah etilen diamin, ligannya itu nilainya 0. Jadi 3 dikali 0 sama dengan plus 2. Plus 2, sehingga X-nya sama dengan plus 2. Atau sama aja Ni-nya itu plus 2. Jadi nikelnya itu sama dengan plus 2 ion. Jadi tris etilen diamin nikel 2 ion. Kemudian selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus tahu dulu bahwa senyawa kompleks ini itu bentuknya oktahedral atau tetrahedral. Nah, untuk menentukan bentuknya, kita bisa lihat dari ligannya. Ligannya ini kan Ni ini logam pusat diikat oleh 3 ligan dari En, etilen diamin. Nah, etilen diamin ini termasuk ligan bidentat. Sehingga senyawa koordinasi pada etilen diamin ini, senyawa koordinasinya adalah 6. Sehingga untuk kita asumsikan bahwa jika senyawa koordinasinya 6, maka bentuknya adalah oktahedral. Oktahedral. Nah, setelah kita tahu bentuknya adalah oktahedral, kemudian kita mencari elektron valensinya untuk dimasukkan di struktur diagram oktahedral. Nah, kita ambil dari atom pusatnya yaitu Ni. Nomor atomnya adalah 28, konfigurasinya Ar3D8 4S2. Kemudian karena Ni ini muatannya 2+, sehingga konfigurasinya Ar3D8. Kemudian kita masukkan elektronnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, pas. Kemudian kita masukkan elektronnya pada T2G dan EG. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ligan ini termasuk ligan lemah atau ligan yang kuat. Karena En ini adalah, atau etilen diamin ini adalah ligan
kuat, sehingga kita mengisi elektronnya itu harus penuh dulu di sini. Kemudian kita bisa ke atas. Jika ligan tersebut adalah ligan lemah, kita bisa mengisinya, misalkan elektron valensinya adalah 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan untuk ligannya ligan kuat, kita mengisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kemudian kita bisa menjawab nih soal-soal A, B, dan C. Untuk A yang ditanyakan itu adalah konfigurasinya. Konfigurasinya itu untuk oktahedral kan dari sini ya, T2G. Sehingga T2G6, 6 ini dari jumlah elektron di T2G ini kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian EG-nya itu ada berapa? 1, 2. Ada 2. EG2. Sehingga konfigurasinya T2G6, EG2. Nah, kemudian untuk yang B yang ditanyakan adalah elektron yang tidak berpasangan. Elektron yang tidak berpasangan itu ada 2 kan? Di sini ada yang sendiri 1, sendiri 2. Ada 2, berarti ada 2. Kemudian energi stabilitas medan kristalnya atau SMK ini pada oktahedral itu sama aja dengan delta 0. Nah, SMK pada oktahedral sama aja dengan delta 0. Delta 0-nya sama dengan 6. 6-nya dari T2G, ini 6 ya, karena ada 6 elektron. 6 dikali dengan min 4 deki. Min 4 deki ini adalah nilai dari T2G pada oktahedral. Ditambah dengan 2 pada EG. EG karena elektronnya ada 2 dikali 6 deki. 6 deki ada nilai dari EG pada oktahedral. Ditambah 3P. P adalah elektron yang berpasangan. Di sini ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Sehingga sama dengan min 24 deki ditambah 12 deki ditambah 3P. Hasilnya adalah min 12 deki ditambah 3P. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal yang keempat, ini sama, dia bentuknya ion. Sehingga kita lihat pertama ligannya. Ligannya ada 4, mengikat 4. Tetra, NH3 amin, Cu chopper 2 ion. Namanya seperti itu. Kemudian kita untuk menjawab pertanyaan A, B, dan C, kita perlu tahu dulu senyawa kompleks ini itu oktahedral atau tetrahedral yang dilihat dari ligannya. Nah, ligannya ini kan ada 4 ya, mengikat 4. Logam pusatnya diikat oleh 4 ligan NH3. Nah, NH3 ini termasuk ligan monodentat, sehingga senyawa koordinasinya 4. Nah, senyawa koordinasi 4 kita asumsikan adalah tetrahedral. Tetrahedral ya. Kemudian setelah itu kita mengisi elektron valensi di sini. Untuk mengisi elektron valensi di struktur tetrahedral ini kita ambil dari logam pusatnya. Logam pusatnya adalah Cu yang memiliki nomor atom 29. Konfigurasinya adalah Ar 3D9 4S2. Untuk Cu2+, yaitu konfigurasinya AR 3D9. Oh ya, untuk penamaan ini tadi 2 itu karena seperti tadi ya, itu X ditambah NH3 kan 0, jadi 4 dikali 0 sama dengan plus 2 karena muatannya, sehingga X-nya sama dengan plus 2. Sama seperti yang soal nomor 3 tadi. Nah, kemudian setelah ini 9, elektron valensinya 9, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita masukkan di struktur tetrahedral. EG-nya di bawah, T2G-nya di atas. Jadi kebalikan dari oktahedral. Nah, sebelum itu kita juga harus ingat lagi bahwa sebelum masukkan di sini kita harus tahu ligannya itu ligan lemah apa ligan kuat. Karena NH3 adalah ligan yang kuat, maka kita ngisinya di bawah dulu dipenuhin. Jadi kita penuhin dulu nih bawah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 ya. Kemudian kita jawab pertanyaannya, konfigurasinya. Sehingga konfigurasinya pada tetrahedral adalah Eg4 karena ada 4 elektron, kemudian T2G5 karena ada 5, sehingga konfigurasinya Eg4 dan T2G5. Nah, yang B pertanyaannya adalah elektron tidak berpasangan. Elektron tidak berpasangannya itu sebanyak 1 pada T2G. Kemudian energi stabilitas medan kristalnya SMK yaitu delta T, sama aja dengan delta T pada tetrahedral. Sama dengan 4. 4 dari Eg4, sehingga 4 dikali min 6 deki. Nilai dari Eg pada tetrahedral nilainya min 6 deki. Ditambah 5 dari T2G ada 5 elektron dikali 4 deki. 4 deki adalah nilai dari T2G pada tetrahedral. Ditambah 4P, 4 yang elektron yang berpasangan. Sehingga hasilnya sama dengan min 24 deki ditambah 20 deki ditambah 4P. Sama dengan min 4 deki ditambah 4P. Perlu diingat juga bahwa nilai Eg dan T2G pada oktahedral dan tetrahedral itu ada sedikit perbedaan pada plus dan minusnya. Sehingga harus diperhatikan baik-baik. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.